Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Raden Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo. Raden Katong mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad 15 dan ia menjadi adipati pertama. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam. Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 1837 Masehi, Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang putri campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan putri campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya putri campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryo Ngalam yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian dikenal reog. Dan reog tidak lain merupakan simbol kritik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau putri campa, disimbolkan dengan dadak merak. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo atau Wengker dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Sunan Kalijaga bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yaitu yang kemudian dikenal luas dengan nama Bathara Katong, dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman
yaitu Dusun Plampitan, Kelurahan Sentono, Kecamatan Jenangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Hindu, Buddha. Setelah Bathara Katong memasuki Ponorogo, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya, Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini. Dengan diiming-iming akan menjadi istri, Niken Gandini dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Korowelang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran pun berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang. Pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Wringinanom, Sambit, Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Pacin, terletak di daerah Sambit. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini mungkin dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara.